Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari ini Selasa 21 Mei 2024 tertulis di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 5. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata shalom adalah sudah sangat familiar bagi kita. Sudah biasa kita pakai, sudah biasa kita dengar. Dan bahkan setiap hari ketika kita mendengarkan renungan dalam bacaan harian ini, kata shalom selalu menjadi kata pertama dan pembuka bagi renungan ini. Shalom juga kita sebutkan ketika kita bertemu dengan orang lain atau ketika kita memasuki rumah orang lain, dan juga ketika kita akan mengakhiri suatu pembicaraan di handphone atau di telepon kita. Kita sudah biasa menggunakan shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sesungguhnya kata shalom atau yang diterjemahkan dengan damai sejahtera memiliki makna yang sangat mendalam dan sangat luas. Damai sejahtera atau shalom bukan hanya berarti tidak ada pertentangan dan perselisihan, tetapi damai sejahtera juga berarti aman. Ibarat kita berjalan dari satu tempat ke tujuan, tiada terjadi bahaya apa-apa, semuanya aman-aman saja, itu dikatakan shalom. Atau ketika kita dapat menikmati hasil pekerjaan kita, menikmati apa yang kita kerjakan, itu juga dikatakan dengan orang yang damai sejahtera atau shalom. Atau keadaan di mana terjadi keadilan, semua orang dapat menikmati haknya atau menerima haknya, itu juga disebut shalom atau adil. Maka damai sejahtera ini memiliki makna yang sangat dalam dan sangat luas. Nah, Bapak Ibu, Yesus Kristus ketika dia memilih 70 orang dan mengutus mereka sebagai murid-muridnya untuk mengabarkan Injil, berpesan kepada mereka, kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah shalom bagi rumah itu, damai sejahtera bagi rumah itu. Tentu damai sejahtera yang dimaksud adalah damai sejahtera yang berasal dari Allah. Maka dengan itu kita tahu panggilan orang-orang Kristiani, orang-orang atau yang disebut sebagai murid-murid Kristus, adalah untuk menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera kemanapun dia masuk, dimanapun dia berada. Hendaklah setiap langkah, setiap tindakan atau setiap kehadiran kita usahakan untuk menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera, rasa aman, rasa cukup, keadilan, sejahtera. Itulah panggilan kita. Saudara-saudari, kita tahu kalau kita senantiasa mengusahakan damai sejahtera ini atau menghadirkan damai sejahtera ini melalui kehidupan kita, di sana kita akan semakin merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang melingkupi bukan hanya hidup kita, tapi hidup setiap orang yang bertemu dengan kita atau yang kita jumpai. Hari ini, marilah membiasakan diri dan hari-hari yang akan datang seterusnya menjadi satu habit baru bagi kita untuk senantiasa berusaha menghadirkan damai sejahtera. Tidak hanya berkata shalom, tapi dalam tindakan, dalam perbuatan, kita benar-benar menghadirkan damai sejahtera
yang dari Allah Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami telah menerima damai sejahtera yang daripadamu. Dan biarlah dalam setiap sendi kehidupan ini, kami menghadirkan shalom di mana kami berada. Penuhilah kami oleh roh-Mu, supaya damai sejahtera dapat terwujud dengan kehadiran kami, dimanapun atau kemanapun kami pergi. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menghadirkan shalom di dunia ini hanya oleh pertolongan-Mu dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.